Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dewangga Priyanggita. Saya guru sejarah SMK Negeri Prigen dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya siap melaksanakan video praktek pembelajaran pada ujian kinerja atau UKIN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru yang profesional, haruslah kita memahami bagaimana karakteristik dari semua siswa. Oleh karena itu, saya ingin membawa pembelajaran berdiferensiasi dalam sejarah. Tujuannya agar menarik perhatian siswa dalam pembelajaran lebih aktif dan giat, dan memiliki karakter yang berkreatif. Di dalam pembelajaran mereka sudah membuat yang namanya konsep infografis, di mana berdiferensiasi dalam pembelajaran sudah dipraktekkan. Untuk selebihnya, mari lihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Surya di sini. Nggak usah tegang, relax. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas sesuatu, tapi sebelumnya coba dilihat kolom belajar sampean, meja belajarnya dijawab tidak? Belum sih? Sudah. Kalau memang merasa sudah, kita dimulai dengan doa. Silakan. Kita memimpin doa. Sabar, doa mulai. Doa selesai. Yang dibahas hari ini kira-kira apa? Materi tentang apa? Hindu Buddha. Baik, kenapa kita wajib belajar Hindu Buddha? Karena sejarah Raise your hand. Apa? Indonesia berhubungan dengan Hindu Buddha. Karena di Indonesia memiliki hubungan budaya Hindu Buddha. Menurut sama gimana itu? Ya, dari awal masuknya masyarakat Indonesia itu dari Hindu. Dari Hindu Buddha. Oke, salah satunya seperti itu. Dan untuk menyemangati kita sendiri, kenapa kita wajib belajar sejarah tentang Hindu Buddha? Itu salah satunya keterikatan budaya kita memang cukup luar biasa dengan mereka. Hal ini tampak dalam budaya sederhana kalian, yaitu seperti selamatan dan lain-lain. Itu adalah tinggalan dari mereka. Jadi saya rasa ini cukup penting kita pelajari agar kita bisa mempelajari masa lalu itu seperti apa dan bisa mengembangkan budaya ini untuk masa depan. Itu ya. Seperti biasa pertanyaannya. Gimana kabarnya? Baik. Sudah berbaikan dengan dia? Belum. Apakah kalian siap belajar sejarah pada hari ini? Siap. Siap gimana Pak? Sudah mempersiapkan semua ini? Ready. Oke. Ayo yang semangat ya belajar sejarahnya biar kalian nanti semakin kenal budaya yang aku bawa. Jadi Krishna di sini juga membawa budayanya Ya. kita. Salah satunya ini. Coba dilihat. Kira-kira bangunan di mana ini? India. Surabaya. Candi. Candi apa? Digambarkan seperti ini. Perubahan struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat pribumi. Pribumi itu kita. Nah, coba dilihat di sini.
Masihkah benda-benda tersebut kalian jumpai? Masih ya. Kalau kita sebut dengan nanti kalau ada kopinya sama kembangnya itu namanya kalau kita mau itu ya. Nih, selanjutnya, mengapa masyarakat kita masih melakukan tradisi tersebut? Mengundang roh halus. Kepercayaan salah satunya. Apalagi kalau dijawab? Mencegah hujan. Oke. Menghormati apa? Leluhur. Memang seperti itu. Padahal budaya ini dibawakan oleh orang-orang Hindu, pemujaan untuk leluhur atau dewa juga. Dewanya banyak. Kalau di Indonesia kita punya dewa 19? Enggak. Banyak ya, hampir sama dengan orang-orang Hindu. Selanjutnya, kelihatan nggak? Kelihatan sedikit-sedikit. Apakah ada perbedaan busana atau baju yang mereka pakai? Ada. Oke, saya lanjut. Nah, kalau sekarang kita lihat videonya. Yo guys, jumpa lagi di Sore Indonesia. Di episode kali ini kita masih membahas tentang Hindu dan Buddha. Kali ini yang akan kita bahas ada episode berikutnya. Akhir kata, salam jasmani. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Baik, cukup membawa kita ke masa lalunya. Seolah kita menganalisa tahu seperti ini, dan ternyata budaya kita tidak luput dari budaya-budaya secuil dari barat budaya Hindu Buddha, termasuk kremasi tadi atau ngabel. Sebetulnya kita tidak mengenal budaya membakar jenazah. Budaya itu dibawakan oleh orang-orang India, termasuk orang-orang Hindu. Dikremasi, dimasukkan ke dalam kelapa, terus dilarut ke laut. Tujuannya untuk menyatu ke kembali ke Tuhan. Sama prinsipnya. Kalau kita di daerah Aksara cukup dikubur batu. Nah, ini budaya yang baru. Selanjutnya, lantas bagaimana selanjutnya? Penjelasan saja mengenai 3 pembagian wujud, seharusnya 4. Ini merupakan tugas kalian yang sesuai di dalam LKPD program kita. Dan silakan bentuk kelompok, saya rasa sudah, gitu ya. Dan buatlah poster informasi dari yang berdasarkan pada nomor 1. Oke, saya rasa cukup. Untuk hari ini saya ingin membagi kalian dalam beberapa tugas, yaitu ada 4 kelompok, ya, dan 4 kelompok. Dan saya ingin membentuk namanya kelompok ahli. Didengarkan baik-baik. Yang pertama kelompok politik di depan sini. Di area belakang ini adalah kelompok ekonomi. Daerah sini ada namanya kelompok sosial. Dan daerah yang terakhir ini adalah kelompok budaya. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi setiap kelompok wajib menyertakan 2 delegasinya atau 2 perwakilannya untuk berkumpul ke sini. Itu pun kalau ada sisanya berarti mengikuti kelompok mau kemana, terserah. Paham? Ke sini. Sebelum kalian langkah ke sana, saya akan membagikan ke kelompok ahli namanya ya, ahli politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita berdengar saja dulu. Nanti dikerjakan di kelompok yang akan mengumpul. Taruh di tengah. Silakan dibagi 2-2 untuk menuju ke kelompok ahli masing-masing. Siapa? Lama-lama. Ya, kelompok semula silakan berpindah dulu ke kelompok ahli masing-masing ya. Kalian tentukan. Siapa yang mau ke kelompok ekonomi, siapa yang mau ke kelompok politik.
Maksudnya apa hasil diskusi? Diskusikan dulu. Misalkan dari kelompok ekonomi, ini apa ini? Sosial. Kelompok sosial, kamu kan dari beberapa kelompok yang berbeda. Diskusikan apa yang menjadi dasar-dasarnya perkembangan dari sosial pengaruh itu. Kamu tulis di kertas masing-masing. Nanti dibawa ke kelompok awal. Nanti ditulis di sini. Paham ya? Paham semua? Alhamdulillah. Silakan diskusikan. Sumbernya dari mana? Boleh dari internet, boleh dari infografis yang saya berikan, boleh dari e-book. Materinya sama. Nanti soalnya dibawa ke kelompok masing-masing. Setelah dibawa ke kelompok masing-masing kembali ke awal, nanti kalian presentasi. Nah, biar tidak ragu atau nanti bingung, sekarang wajibnya kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena nanti dibawa ke kelompok masing-masing kan ya. Jadi yang satu. Waktunya tidak banyak, hanya 15 menit atau 20 menit karena materinya sama. Mas saja ya. Contoh kalau dari politik tadi perasaan. Selain saja pembagian tugas dan lain-lain. Waktunya sudah habis. Baik, silakan setiap anggota kelompok AB kembali ke kelompok anggota awal. Oke, perhatikan sebentar. Dari kelompok AB tadi yang sudah berbicara tadi, silahkan kalian menyatukan pikiran dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, misalkan tadi saya ke kelompok politik saya mendapatkan ini. Oh iya, saya dari ekonomi mendapatkan ini tadi. Kalau saya dari budaya, ada yang menjelaskan Mas meskipun belum selesai. Kita Belum orang belum, oke. Siapa yang paling ready? Saya dulu Kak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, masuknya
agama dan kebudayaan Hindu dalam bidang politik adalah memperkenalkan sistem pemerintahan di Indonesia. Setelah Hindu masuk ke Indonesia pada abad kedua sampai abad keempat, mulai bermunculan berbagai kerajaan bercorak Hindu di Nusantara. Adapun kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Yang budaya Hindu Buddha dengan masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam bentuk seni bangunan, seni ukir, karya sastra, ataupun kepercayaan. Berikut ini contoh wujud akulturasi budaya Nusantara dan Hindu Buddha yang banyak dijumpai. Seni bangunan. Unsur-unsur Hindu Buddha dapat dilihat dari bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa, serta bagian-bagian candi dan stupa. Sementara candi yang pada hakikatnya adalah punden berundak merupakan unsur budaya lokal. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu Buddha juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat dan ukir. Contohnya dapat dilihat pada relief yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Seni sastra. Prosa dan puisi adalah dua bentuk seni sastra yang berkembang saat budaya Hindu Buddha masuk ke Nusantara. Berdasarkan isinya, kesusastraan tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tutur, kitab keagamaan, kitab hukum, dan wiracarita, kepahlawanan. Seni pertunjukan. Ketika budaya Hindu Buddha masuk ke Nusantara, gamelan juga mengalami perkembangan baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Pertunjukan wayang juga termasuk salah satu wujud akulturasi budaya lokal dan Hindu Buddha. Sistem kepercayaan. Setelah Hindu Buddha masuk, kepercayaan masyarakat pribumi terhadap roh halus tidak guna. Bagi masyarakat India, fungsi candi adalah sebagai tempat pemujaan, tapi orang Indonesia juga menggunakannya sebagai makam raja atau tempat menyimpan abdi jenazah. Sistem pemerintah. Pada zaman prasejarah, masyarakat Indonesia mengangkat seorang pemimpin yang memiliki kelebihan bahkan kesaktian. Setelah pengaruh Hindu Buddha masuk, pemimpin itu diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan yang kelompok lain kalau ingin ada pertanyaan, mau mengajukan pertanyaan boleh. Ya, dari kelompok 3. Satu, sorry. Kelompok 1. Nabila ya. Silakan Mbak Nabila. Bukti apa yang memperkuat berbagai teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia? Apa ya? Kalau ada pengaruh Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Selain nelayan Silahkan jawab ke kelompok tadi Mbak Nabila tadi. Tapi setelah Hindu Buddha masuk di Indonesia, sistem kesukuannya itu tadi berubah menjadi sistem kerajaan yang dipimpin oleh raja. Betul. Nanti sistem pemerintahannya dilihat dari sistem pemerintahannya sudah mulai berubah. Ada lagi Pak, Ada lagi? penggunaan bahasa Sanskerta yang ada pada prasasti mendukung teori Brahmana. Kan itu dulu, terus sekarang sudah berubah bahasanya Jadi, oke, bisa saya simpulkan maksudnya gini. Sebelum kita ada pengaruh Hindu Buddha, itu sebenarnya kita tidak mengenal tulisan. Tulisannya pun tidak ada patokannya kan ya orang-orang Jawa. Baru temukan prasasti Yupa di daerah Kalimantan, tempatnya Kutai. Di situ baru temukan ada namanya tulisan pertama yang baru ditemukan. Dulunya tidak pernah menulis. Dan tulisan tersebut adalah huruf apa? Aksara dari apa? Aksara apa namanya? Menggunakan bahasa Sanskerta. Dan bahasa itu semua berasal dari ini. Bagaimana Pak Nabila? Ada lagi pertanyaan dari kelompok berapa ini? Cepat. bagaimana dampak bidang ekonomi pada masa kebudayaan? Dampak bidang ekonomi. Dampak bidang ekonomi. Siapa namanya? Masa kebudayaan. Ini. Ekonomi soalnya. Dampak ekonomi. Kamu namanya siapa? Najwa. Sihab.
masa Hindu-Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai perajin, pedagang, nelayan, dan lainnya. Ada yang mau menambahkan kelompok yang lain dari segi ekonomi? Apa ya yang paling mencolok dengan adanya Hindu-Buddha ini? Terus sama pengaruh dalam ekonomi yaitu adanya jalur perdagangan yang ramai hingga menjadi pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat. Baik, diperhatikan sebentar. Jadi sebelum kita mengenal Hindu-Buddha, kita sebenarnya sudah berdagang. Karena wilayah kita itu wilayah strategis. Kenapa strategis? Menyambungkan beberapa budaya besar, contohnya dari Cina, India, dan wilayah daerah Timur Asing atau daerah Jepang dan lain-lain. Karena Indonesia letaknya penyambung di lautannya ya. Jadi kita itu termasuk jalur rempah. Dan ini berdampak pada masa Hindu-Buddha juga. Dilakukanlah yang namanya perdagangan. Oke, Pak saya boleh tanya nggak? Satu hal. Kalau dari segi sosial, mengapa Brahmana itu tidak boleh yang namanya istilahnya kalau di bahasa Indonesia itu boleh menyabang menjadi satria? Karena Brahmana itu golongan pertama dan golongan kedua. Kalau mau jadi Brahmana harus memiliki keturunan. Oh gitu. Jadi kalau menjadi seorang Brahmana harus memiliki keturunan dan memiliki ilmu yang mumpuni. Apakah seperti itu semua? Jadi kalau misalkan dari kasta yang lain pindah ke kasta yang lain bisa nggak? Switch gitu? Tidak bisa, karena faktor yang pertama yang paling inti adalah keturunan. Jadi ada enaknya dan gitu ya. Dari segi budaya yang paling digunakan sampai sekarang apa kira-kira? Siapa menjawab? Selain dari kelompok berapa? Dua. Yang sampai sekarang kita gunakan budayanya selain dari rumah atau dari apa namanya? Sajen dan lain-lain. Seni apa ya? Seni rupa, seni edukasi, seni pertunjukan, sistem pertunjukan. Oke, saya kejar. Seni pertunjukan apa? Wayang. Nih kelompok satu jawab wayang. Ternyata wayang sampai sekarang masih ada. Tapi, halo, ada campurannya, yaitu dari segi Islamnya. Karena apa? Kalau di Jawa sekarang wayangnya itu bukan murni orang-orang Hindu. Terus cerita pewayangan yang masih murni itu apa? Selanjutnya, terima kasih untuk kelompok 2 dulu. Dan juga yang bagi pertanyaan-pertanyaan nanti beri plus juga. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Karena kita kemarin kan sudah membuat rancangan tanggalnya buatnya siapa. Berarti sekarang kita lanjut membuat info dalam bentuk poster. Silakan disiapkan itu.
lanjut untuk diselesaikan. Saya cuma tutup dulu. Sebelum saya tutup, saya ingin seperti biasa, saya ingin ada siswa yang narik kesimpulan kayak kita ini. Apa yang kamu dapatkan dari belajar pengaruh budaya di Indonesia? Lain Indonesia? Ada kelompok mana yang mewakili? Kelompok satu ada? Oke, kelompok dua. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui wujud akulturasi terus tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, katanya Mbak Indi tadi, kita hari ini mendapatkan akulturasi budaya yang dibawa oleh Hindu-Buddha. Termasuk salah satunya adalah politik, terus sosial, ekonomi, dan budaya. Memang seperti itu. Nah, terus menurut kalian refleksi pembelajaran hari kita hari ini, tadi kan saya menyebutkan ada namanya jigsaw, kita pindah tempat. Ada manfaatnya nggak? Jadi setiap individu mendapatkan ilmu yang lebih banyak itu ya dari hasil diskusi. Ada lagi. Terus untuk hal yang membuat poster, apakah kalian merasa nyaman membuat poster ini? nyaman. Tertantang nggak membuat videonya juga? Itu hasil karya kalian. Nanti nanti yang hasil karyanya bagus, nanti insya Allah saya tampilkan di Instagram sekolah. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan lagi atau tidak? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video sinematik yang berjudul Pengaruh Hindu-Buddha pada Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Adakah pengaruh Hindu-Buddha terhadap bangsa Indonesia? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Mari kita saksikan video berikut. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesusastraan, bahasa dan tulisan, kepercayaan dan filsafat juga sistem pemerintahan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami, dan kesimpulan dari video ini adalah kita dapat mengetahui pengaruh Hindu-Buddha terhadap bangsa Indonesia. Ya, terima kasih, bye-bye.